Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kembali Allah menganugerahkan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan ibadah salat subuh secara berjamaah di Masjid Nur Muhammad ini. Salawat dan salam mudah-mudahan pula akan selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil memperjuangkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam yang kita amalkan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Nur Muhammad yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan materi kajian kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri agar jamaah lebih akrab. Saya seperti yang disampaikan tadi salah satu ketua bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Saya insya Allah sampai sekarang ini masih ditunjuk sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Bali. Jadi sejak tahun 2020 yang lalu diajak oleh kawan-kawan untuk bergabung dengan Majelis Ulama di Provinsi Bali dan diberikan tugas sebagai Ketua Bidang Dakwah. Di Bali itu walaupun umat Islam minoritas, tetapi pergerakan dakwah luar biasa, Pak. Jadi kalau saya perhatikan di mana-mana di Pulau Jawa ini, kebetulan kita sering safari dakwah begitu ya. Sama seperti di Madura misalnya, masjidnya besar-besar tapi jamaah subuhnya ya saya mohon maaf memprihatinkan gitu, Pak. Di Bali itu ada namanya Masjid Baitul Ma'mur. Jamaah sholat subuhnya beda tipis dengan jamaah sholat Jumat. Jadi kalau umat Islam itu di semua masjid jamaah subuhnya sama dengan sholat Jumat, insya Allah kebangkitan Islam itu tidak akan lama lagi. Tapi kalau jamaah subuhnya sedikit, yang banyak hanya sholat Jumat, jangan harap Islam akan bangkit seperti di masa lalu. Karena sholat subuh itu adalah standar kualitas diri seorang muslim. Apakah ada indikasi kemunafikan atau tidak, itu bukan sholat Jumat yang nilai, Bang. Sholat Isya dan sholat subuh. Jadi kita yang hadir di tempat yang mulia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita tentang kualitas diri umat Islam ini. Umat Islam kita di Indonesia ini dari dulu mayoritas. Jadi 80% lebih. Mayoritas dari segi jumlah. Tetapi karena dia gagal mengangkat potensi takwa dalam dirinya, artinya umat Islam kita ini hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikit yang bertakwa, maka jumlah mayoritas ini ternyata tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita umat Islam ini. Sampai detik ini umat Islam kondisinya sangat menyedihkan
mayoritas dari segi jumlah, tetapi mudah sekali diadu domba, bahkan mudah disesatkan. Ini kita berdasarkan data, Pak. Banyak saudara-saudara kita umat Islam ini pemahaman keislamannya sangat menyedihkan. Bahkan membaca kitab suci Al-Quran saja banyak yang belum bisa. Inilah realitas kita umat Islam ini. Jadi kalau kita coba baca sejarah, kenapa umat Islam di masa lalu, masa sahabat, masa Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau di masa-masa keemasan Islam, selalu diberikan kemenangan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena mereka istiqomah, konsisten dalam melaksanakan agamanya, dan mereka tidak cukup hanya berpuas diri, hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berjuang sekuat tenaga meningkatkan kualitasnya. Iman itu menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita akan mampu melawan bujuk rayu syaitan dalam kehidupan ini kalau kita belum sampai kepada level takwa. Hal ini telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Syams ayat 8, kemudian solusinya juga dijelaskan ayat 9 dan 10. Falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau kita memahami ayat ini secara sederhana, Allah menginformasikan kepada kita bahwa dalam diri manusia itu ada dua potensi, fujur dan takwa. Kalau kita sederhanakan bahasanya, siapapun dia yang namanya manusia pasti memiliki sifat baik dan sifat jahat. Berbahagialah kata Allah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, orang-orang yang selalu maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Kita semua memahami bahwa manusia ini digerakkan oleh dua unsur, jasmani dan rohani. Tetapi kebanyakan di antara manusia ini hanya sibuk ngurusi urusan jasmani saja. Hidupnya betul-betul diatur, rajin olahraga, makanannya dijaga, makanan yang bergizi, dan tubuhnya pun karena itu menjadi sehat, menjadi kuat, tetapi dia lalai ngurusi rohaninya, jarang didekatkan kepada agama. Dan akhirnya kita sering melihat banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam ini, walaupun tubuhnya sehat walafiat, tetapi untuk datang ke masjid sholat subuh tidak mampu. Itu banyak terjadi. Walaupun rumahnya dekat masjid, karena rohaninya sakit, hanya jasmaninya saja yang sehat, sekedar bangun dari tempat tidur untuk datang ke masjid dia tidak sanggup. Tetapi ada juga yang jasmaninya sakit tetapi rohaninya sehat, walaupun dia sakit dia tetap mampu datang ke masjid walaupun sedang hujan. Nah, ini harus kita pahami bersama, karena tidak mungkin umat ini akan berkualitas, tidak mungkin umat Islam ini akan mampu bersaing melawan umat-umat yang lain kalau kualitasnya belum sampai kepada takwa. Karena ketika seorang muslim itu sampai kepada level takwa, sebenarnya tidak ada satupun masalah yang berat dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu hadir, memberikan pertolongan, memberikan solusi dalam setiap problem kehidupan yang dihadapi oleh umat ini. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di antara pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada kata Allah, akan aku berikan kepada orang itu solusi, jalan keluar dalam setiap problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku berikan kepadanya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak di antara kita umat Islam ini yang hafal ayat-ayat seperti ini, tetapi sayang sekali tidak serius
dalam mengamalkannya. Setan itu sangat kreatif dalam urusan menggoda manusia. Setan itu datang dari depan. Kalau dia gagal menggoda manusia dari depan, dia datang dari belakang. Kalau dia datang gagal menggoda manusia dari belakang untuk menggelincirkan dari jalan yang diridhai Allah, dia datang dari samping kiri, dari samping kanan. Dia gagal menggoda kita secara langsung, dia datang melalui anak-anak kita, melalui teman-teman dekat kita, melalui istri kita misalnya. Artinya setan itu sangat kreatif dalam urusan menggoda manusia. Karena itu kita harus memahami betul. Tidak mungkin manusia itu akan sanggup melawan bujuk rayu setan kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, tidak hanya sekedar beriman tetapi harus sampai kepada level takwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, yaitu kemampuan membedakan antara hak dan batil, menghapus semua kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Quran surah Al-Anfal ayat 29. Ternyata anugerah furqan ini tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat Islam. Tetapi hanya umat Islam yang bertakwa saja akan diberikan kekuatan furqan dalam dirinya. Furqan itu adalah kemampuan membedakan antara hak dan yang batil. Mungkin kita heran, banyak di antara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, atau orang-orang yang kita anggap orang cerdas, dia seorang pejabat, tapi tiba-tiba berurusan dengan masalah hukum misalnya. Ditangkap KPK misalnya kalau dia seorang pejabat. Kalau kita membaca ayat ini, kita tidak perlu heran. Siapapun dia orangnya, tidak peduli gelarnya banyak, apakah dia seorang pejabat, ketika dia gagal mengangkat potensi takwa dalam dirinya, dia belum sampai kepada level takwa, maka dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan bujuk rayu setan. Walaupun ketika melakukan pelanggaran syariat itu sebenarnya hati nuraninya tidak menginginkannya, sebenarnya dia tahu itu adalah larangan agama dan melanggar hukum. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan dalam dirinya untuk melawan bujuk rayu setan. Akhirnya dia selalu mengiyakan apa yang dibisikkan oleh setan. Sehingga sering kita lihat banyak orang-orang yang kita anggap orang pintar, atau kita baca di media, tiba-tiba orang yang kita idolakan, gelarnya banyak, tiba-tiba terkena masalah hukum, ditangkap misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sering terjebak kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan padahal mereka tahu halal haram? Jawabannya, ketika orang Islam itu tidak sampai kepada level takwa, maka dia akan selalu mengiyakan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Dan mungkin kita bertanya dalam hati, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umat Islam yang beriman tapi sekaligus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika syaitan itu membisikkan kepada kita, kepada umat Islam yang hanya sekedar beriman misalnya, untuk berbuat kemaksiatan, apapun jenis kemaksiatannya, maka kalau bisikan kemaksiatan itu sampai kepada umat Islam yang hanya sekedar beriman, maka dia akan sibuk berpikir keras. Kira-kira kalau aku lakukan perbuatan ini, ada atau tidak manusia yang tahu?
Dan kalau dia yakin tidak ada manusia yang tahu, itu biasanya dilakukan. Apalagi diyakinkan oleh anak buahnya. Misalnya dia seorang pejabat, 1 tahun lagi akan segera pensiun. Dibisikkanlah oleh setan untuk korupsi. Wah, ini kalau tidak sekarang kapan lagi, Pak? Nah, itu terjadi perang batin. Kira-kira kalau saya lakukan, ada tidak manusia yang tahu? Kalau dia yakin tidak ada manusia yang tahu, apalagi diyakinkan oleh bawahan-bawahannya, tenang saja Pak, kita lakukan serapi mungkin, secara profesional begitu. Dan dia betul-betul yakin tidak ada manusia yang tahu, maka biasanya hal itu dilakukan. Itulah mengapa banyak kita lihat orang-orang yang kita anggap orang pintar, orang terpelajar, atau dalam bahasa kampus para cendekiawan, tiba-tiba berurusan dengan hukum, melakukan pelanggaran syariat. Siapapun dia, kalau dia belum sampai kepada level takwa, maka dia tidak akan mampu melawan bujuk rayu setan tadi. Tetapi kalau bisikan yang sama menghampiri umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dibisikkan oleh setan untuk korupsi, dibisikkan oleh setan misalnya untuk minum minuman keras, berzina atau kemaksiatan yang lain, maka yang ada dalam hati dan pikiran orang bertakwa itu bukan manusia, tapi yang pertama hadir dalam hati dan pikiran orang bertakwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi pergerakan hambanya siang dan malam. Dia menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai, tidak pernah tidur dalam mengurusi hambanya. Karena itu sikapnya jelas dan tegas ketika dihadapkan dengan kemaksiatan. Dia tegas menolak kemaksiatan dan istiqomah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu al-furqan, yaitu kemampuan membedakan antara hak dan yang batil, menghapus kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang besar. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam ini untuk berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua umat Islam yang berpuasa itu sampai kepada level takwa, insyaallah kebangkitan umat Islam itu tidak akan lama lagi. Kalau semua umat Islam yang berpuasa itu sukses menjalani puasanya dan sampai kepada level takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam banyak ayat akan selalu hadir memberikan solusi terbaik dalam setiap himpitan persoalan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berjanji akan memberikan kekuatan furqan dalam diri orang bertakwa sehingga sikapnya jelas ketika dihadapkan dengan kebatilan. Sikapnya tidak abu-abu tetapi tegas dan istiqomah berada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan siapa itu manusia terbaik di antara manusia yang ada di atas dunia ini. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Jadi kalau kita perhatikan surah Al-Hujurat ini mulai dari ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang kualitas manusia, siapa itu manusia terbaik, siapa itu manusia yang mulia, yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, maka pada ayat ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala merubah redaksinya.
Bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya di antara sekian banyak manusia yang ada di atas dunia ini, yang terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa tersebut, sesungguhnya manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan orang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi pangkat dan kedudukannya, bukan orang yang paling tinggi status sosialnya di masyarakat. Karena itu pada musim caleg yang lalu atau pilkada yang lalu, kita sering sosialisasikan melalui teman-teman kita Komisi Dakwah se-Bali, jangan gara-gara tidak terpilih jadi anggota dewan misalnya stres, merasa hina begitu. Itu tidak ada artinya. Santai saja. Bukan itu standar yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan manusia. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita ini gagal misalnya jadi bupati, waktu berbulan-bulan stresnya, Pak. Merasa tidak berguna, merasa hina, gagal jadi caleg, banyak yang stres karena dia tidak paham, tidak paham dengan konsep agamanya. Dia menganggap kalau gagal dalam urusan dunia, maka hancurlah semua masa depannya di dunia ini. Kita mengatakan bahwa standar kemuliaan itu bukan simbol-simbol duniawi. Kita semua memahami kalau standar kemuliaan itu adalah pangkat dan jabatan, maka harusnya Fir'aunlah manusia yang paling mulia di atas dunia ini. Kalau urusan kemuliaan itu adalah harta, maka Qarunlah seharusnya manusia yang paling terhormat di dunia ini. Tetapi Allah dengan tegas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang terhormat, manusia yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak peduli apapun status sosialnya, apakah dia seorang pejabat, apakah dia rakyat biasa yang tidak memiliki status sosial di masyarakat. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tegas mengatakan singgasana Fir'aun itu tempatnya di neraka jahanam dan sendal jepitnya Bilal itu tempatnya di surga. Agar kita umat Islam ini memahami betul hakikat kehidupan, jangan gara-gara urusan dunia merasa hina, merasa rendah diri. Padahal kemuliaan itu adalah tergantung sampai sejauh mana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita perjuangkan kalau kita menginginkan Islam ini kembali kuat, kalau kita menginginkan Islam ini kembali jaya sebagaimana Islam di masa lalu, di masa keemasannya, maka mari kita bersama-sama memperjuangkan potensi takwa yang ada dalam diri kita. Semoga kita tidak sekedar hanya beriman saja, tetapi sampai kepada level takwa, karena dengan takwa itu tidak ada sesuatu pun yang berat dalam kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita, pasti akan membela kita, pasti akan memenangkan kita ketika bersaing dengan umat manapun yang ada di dunia ini. Itulah mengapa kita harus memahami hal-hal seperti ini, agar kita paham betul bahwa kekuatan umat Islam itu adalah ketika dia dekat dengan agamanya, ketika dia konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia tidak memahaminya.
Semoga kita umat Islam yang hadir di tempat yang mulia ini pada kesempatan subuh yang berbahagia ini akan selalu menyadari dan berjuang sekuat tenaga bagaimana caranya kita mampu meningkatkan kualitas kita. Kita ajak kawan-kawan kita agar jangan hanya berpuas diri dengan iman saja, tetapi mampu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diberikan kekuatan furqan, yaitu ketegasan sikap ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, dan istiqomah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah subuh pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kehilafan dan terima kasih atas segala perhatian. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.